itu kemarin itu kalau nggak salah pemain nomor 10-nya deh, pemain penyerang lubangnya tuh yang bahaya, saya lupa namanya, orangnya agak pendek. Mungkin mungkin itu setahu saya ya. Tapi beres nah itu sama King Betul. Persib mah beres itu. Makin Selamat pagi Selamat Bung pagi Harpa. Bung Harpa. Berada di Halo, studio nih selamat kayaknya Bung pagi. Wah, kayaknya lagi ini nih bersiap nih. Oke, Ya, Bung Harpa, nih langsung aja nih. ya, Seberapa besar nih peluang Persib lolos ke 16 besar setelah melawan Bangkok United? ya. Fenomena setelah kegagalan tim nasional kita senior kan, akhirnya kita ada pelipur lara nih. Liga 1 kita secara umum persaingannya sangat seru. Ya kemarin juga Persib di Liga di Super League mengalahkan pemuncak klasemen ya Borneo. Dan kalau kita bicara Persib karena kita kali ini kayaknya bahas Persib ya. eh Kemarin atau bukan kemarin ya, tapi di ACL 2 juga perform dan memang ini sejak awal sudah saya apa ya analisa. Kebetulan saya ngobrol juga dengan banyak bobotoh. Mereka mengatakan manajemen itu sangat serius Yes. dalam menjalani kompetisi Asia dalam hal ini ACL 2 karena beberapa tahun terakhir ini kan sepertinya ogah-ogahan klub-klub termasuk Persib sendiri tahun lalu tuh mereka nggak terlalu serius lah seperti itu. Salah satu faktornya katanya karena hadiahnya dulu itu nggak terlalu besar, tahun ini cukup besar. Bedanya Makanya cukup jauh nggak kemudian Bung Harpa? Beda hadiahnya. jujur saya nggak terlalu tahu detail, tapi kalau kata mereka sih cukup signifikan dan itu kalau dalam hitung-hitungan bisnis membuat mereka akhirnya berani untuk invest. That's why mereka membeli sejumlah pemain mahal, Tom Hai, kemudian Eliano Rendes dan pemain-pemain asing semua kuotanya kan di-fullin kan. Itu kan juga awalnya tuh dari situ sebenarnya. Saya tanya dengan beberapa bobotoh teman-teman, ini kok Persib gila-gilaan ini bakar duit atau gimana? Saya tanya gitu kan, karena itu gaji Tom Hai kan kalau nggak salah ya ada yang macam-macam sih, ada yang bilang 700 juta, ada yang bilang pokoknya gede lah. Eliano dan lain-lain itu kan ini hanya proyek mercusuar atau memang ada hitung-hitungan bisnis. Ternyata kalau setelah dijelaskan oleh para bobotoh itu memang ada hitung-hitungan bisnis. Salah duanya adalah hadiah di ACL 2 yang memang katanya meningkat drastis. Plus memang mesin bisnisnya Persib itu luar biasa karena Persib ini kan paling unik ya karena mungkin mirip dengan memang ada yang mirip ya kayak misalnya PSM Makassar, PSMS Medan, Persib Bandung itu sama satu provinsi itu relatif mendukung satu klub. Cuman yang membedakan adalah Persib Bandung atau Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk tertinggi di Indonesia kalau saya nggak salah dan semuanya mendukung Persib. Jadi saya mau bilang daya tawar dia itu besar. Betul. Misalnya datang Tom Hai, kemudian langsung PO. Kalau nggak salah tuh kemarin PO-nya langsung ludes 10.000 jersey, 10.000 jersey, PO. 10.000 jersey kali 1 juta aja 110 miliar. Tapi ada modal kan dia Betul. HPP-nya mungkin Iya benar. berapa segala macam ya anggaplah setengahnya kan 5 miliar langsung dapat di depan. Nah jadi nggak heran mereka serius dan tinggal kita lihat sejauh mana mereka bisa melangkah jauh di ACL 2. Bung Harpa, ini kan kemarin juga ada sempat kabar berhembus William Marsilio ini akan out dan digantikan oleh Joy Pelupesi. Nah, mendadak muncul nama Ole Romeni nih, Bung Harpa. Ini Nah, ini kan nggak mungkin dua-duanya diambil, kalaupun tadi yang Bung Harpa bilang Duitnya modalnya banyak. sebanyak itu, sponsornya juga memang sebanyak itu, tapi kan memang harus agak Tetap ada berhati-hati nih, Bung hitung-hitungan. Harpa gitu. Nah ini apa ya? Nama yang condong nih kemana Bung Harpa? Apakah nantinya tetap oleh Romeni ataukah Joy Pelupesi yang dibutuhkan oleh Persib saat ini? kata siapa yang bilang nggak mungkin? Waduh, memang King Persib. Eta Dalam- terangkanlah Bung Harpa. Dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin pertama. Dan yang kedua, kalau kita ngelihat patternnya Persib, ini nggak main-main. Ketika isu berhembus Eliano datang, jadi. Ketika isu Tom Hai itu berhembus, jadi. Jadi. Bahkan waktu itu saya dapat info juga,
Joe Pelupesi dan kalau nggak salah dan Hasnawi ya, saya lupa. Pokoknya Joe Pelupesi itu memang mau diboyong sama Persib sebelum penutupan bursa awal musim. Cuman katanya deadline itu. Nah, jadi mereka punya kemampuan itu, saya tahu betul itu mereka. Karena balik lagi tadi, makanya saya jelasin di awal nih supaya kita punya pemahaman seperti apa Persib Bandung ini dengan kemampuan uangnya. Nah, jadi ya mereka Joe Pelupesi ini isunya dari sebelum awal musim, sebelum musim bergulir. Kalau Ole memang baru berapa hari ini, gitu. Dan saya tahu siapa yang infonya dari mana saya tahu. Cuman ya memang masih sumir ya. Tapi kalau Persib yang bidding itu nggak main-main pasti. Dan semua ini kan juga kalau boleh saya sedikit bukan mengkritik ya, tapi critical thinkingnya adalah Persib Bandung ini dengan cerdas memanfaatkan situasi naturalisasi ini. Kan mereka nggak terbentur dengan kuota kan, Regulasi, ya. regulasi nggak ada, ini pemain Indonesia, warga negara Indonesia secara administrasi. Jadi ya mereka memanfaatkan itu dengan skill yang mumpuni dan gaji buat mereka. Ya Tom Hai kan salah satu yang mungkin levelnya sama Ole, gajinya menurut saya agak mirip nih, karena terakhir sebelum ke Persib kan Ole main Tom Hai kan main di Almer City, level Eredivisie walaupun papan bawah ya. Nah sementara Ole ini kan levelnya menurut saya sih ya terakhir juga di Utrecht di Eredivisie juga, mungkin lebih mahal sedikit lah menurut saya Ole, tapi artinya dia Persib ini udah mampu mengambil pemain-pemain di levelnya Ole, Tom Hai, Joe Pelupesi ya, mereka mampu melakukan itu dan mereka sudah punya moda bisnis yang sukses kan setelah mereka beli pemain-pemain seperti Tom Hai dan lain-lain, marquee player ya, istilahnya marquee player itu ternyata exposure naik. Yang tadi saya bilang unit bisnisnya juga bergerak, jalan. Oh pokoknya mereka merasa ya kenapa nggak diterusin gitu, kayak orang nagih lah mungkin seperti itu. Jadi saya yakin itu bukan isapan jempol. Soal jadi atau enggak itu ya tergantung negosiasi kan, kita nggak tahu gitu. Tapi saya rasa sih kalau untuk Joe ini kan umurnya 32 kalau nggak salah. 31, 32 lah. Tertua saya yakin, ya, Bung Harpa kalaupun keterima di Persib dia menjadi yang paling tua ya? Iya, tapi kan skillnya kan kita lihat kan seperti apa kan. Nah jadi dari Joe Pelupesi saya yakin dia juga pasti mau sekali melihat bagaimana success story dari Mark Locke, kemudian success story juga dari yang baru masuk Eliano dan Tom Hai. Ya tadi kan saya sempat dengar kan katanya Tom Hai bahagia di Persib ya. Betul. Ya kita bisa lihat lah, dia bisa aja ngomong bahagia tapi nggak bahagia, tapi kita bisa lihat dari gesturnya kan. Betul. Dan siapa yang nggak bahagia dapat tempat kerja dengan gaji yang lebih tinggi, ya kan? Kemudian dihargai. Nah, dihargai semua bobotoh ya. Iya, walau mungkin perusahaannya levelnya mungkin turun dibandingkan Liga Belanda, tapi kan kadang-kadang nggak semua soal itu. Nah, kita tempatkan diri kita seperti itu. Nah, tentu Mark Locke udah punya villa banyak katanya di Bali, udah dielulukan sama satu Persib Bandung, ya pasti mereka yang pasti 1000% pasti mereka dengar cerita itu. Yang ya pas mau datang ini. Kabar-kabar bahagia dari pemain-pemain yang baru direkrut Persib ini juga bisa jadi membuat calon pemain yang akan masuk ini juga memudahkan langkahnya ya, Bung Harpa. Bahwa pertama gajinya oke, dicintai sama fans, bobotohnya oke. Iya. Betul. Dan banyak iklan yang tiba-tiba masuk. Tim idaman itu ya. Dari dulu iklan dan sekarang mungkin tambah banyak. Nah, apa yang tadi dikatakan itu 1.000.000% saya yakin pasti ya. Kita kan normal lah, kita kalau mau kerja kan ada teman kita di tempat situ pasti kita nanya dia kan, nggak mungkin nanya tukang minuman di depan, pasti nanya gimana sih di sini. Oh bosnya baik loh. Oh iya, terus gaji gimana? Katanya gaji di sini gede. Oh iya, terus nggak pernah telat ya kan, setahu saya Persib tuh lancar loh. Kadang pastilah nggak mungkin enggak lah gitu. Dan kadang gini juga, saya nggak mau sebut klub ya, ada lah dalam sejarahnya maupun juga sekarang klub di Indonesia itu gajinya relatif tinggi tapi seret. Nah, kita tempatkan lagi diri kita kerja tapi 2 bulan 3 bulan sekali baru dibayar setengah, kan males juga. Ada tuh yang klub gitu ya. Ada lah kan. Sama juga kayak kayak pohon kan, kalau banyak ada aja satu yang agak tumbuhnya kurang bagus, ada yang itu ada. Tapi Persib itu setahu saya dan ada beberapa klub lagi yang gajinya lancar gitu. Ada juga begini klub
gajinya lancar, tapi rate gajinya nggak terlalu tinggi. Mungkin it's okay juga. Nah, kalau Jadi dapat lancar. dua-duanya, ya kalau saya sih bilang mendingan lancar dulu dong, dari buat apa gede-gede tapi nggak lancar tuh ada juga. Gitu jadi, gitu. Oke, Gitu. ini kita baca komen dari TikTok dulu ya. Ada yang komen prediksi 2-0 Persib dari Hayu. Terus Dedi Hamdani, main di mana tuh Kang Persib lawan Bangkok? Terus dari Alan, prediksi Persib 3-1 Bangkok gasken sip. Yudhistira 1982, insya Allah Persib win. Dulhim, Persib till I die. Subarkah, jangan lupa ya Bang pakai King Oh katanya. iya benar juga. Aldrian, doakan semoga Persib menuju dengan mulus di ACL 2. Bung Harpa, ini kan panjang ya. pertandingan lawan Bangkok lusa nanti ini kan pertandingan kedua, sebelumnya juga pernah Persib melawan Bangkok. Kalau nggak salah waktu itu skornya Persib menang, saya lupa skornya berapa. Persib menang. Nah, nanti di pertandingan hari Rabu nanti gimana Bung Harpa? Apa yang harus diwaspadai oleh Persib kepada Bangkok United ini? Iya, saya pikir Persib ini sekarang unstoppable ya. Kita 6 lihat pertandingan setelah beruntun ya, menang. Unstoppable. betul, baik di Super League maupun juga di kompetisi Asia di ACL 2. Kan awal-awal aja dia kepleset tuh kalau nggak salah waktu lawan Sailor apa Lion City. lawan Lion City. City Sailor. Tapi itu kan juga masih mereka dalam proses apa ya reformasi lah dari squad yang dulu mereka kan cuci gudang kan. Iya. David da Silva lah, si Franca segala macam, terus Nick Kuipers diganti yang baru. Ya walaupun sebenarnya secara kualitas katakanlah 11-12, tapi kan namanya ganti mesin kan kayak apa namanya butuh waktu ya untuk proses. Tapi setelah itu lihat mereka berlari dengan sangat kencang. Bahkan menurut saya terakhir itu puncaknya secara mentality mereka bisa mengalahkan pemuncak Borneo di Super League. Jadi Betul. di Bangkok saja mereka bisa. By the way ini lawannya ini ya klub Pratama Arhan ya, Bangkok United Iya ya. benar. Ya dan turut berduka cita juga Iya. untuk Iya. Pratama Arhan. Jadi saya pikir nggak ada kesulitan harusnya. Jadi sekarang ini Persib ini seperti kereta yang berjalan sangat kencang, tapi memang untungnya menurut saya kadang-kadang kan juga kayak gini kan bisa overheating mesin ya kalau terlalu Iya, betul kencang. sekali. Cuman Overheating, ya benar. iya, misalnya pemain jadi merasa pengen show off lah atau apa itu bisa aja terjadi. Nah, cuman saya melihat itu kecil terjadi karena ada seorang Bojan Hodak. Ini luar biasa. Bojan Hodak ini dia bisa menjadi seorang pelatih. Menurut saya yang saya dengar ya, bisa menjadi seorang ayah, bisa menjadi seorang teman juga yang bisa ngobrol. Dan makanya kemarin kan sempat nama Bojan Hodak digadang-gadang menjadi pelatih timnas Indonesia kan, salah satu kandidat. Kalau saya dari sudut pandang yang dari sudut pandang Persib, saya sih mengatakan nggak akan rela melepas dia. Setuju. Gitu. Sayang karena walaupun mungkin diganti dengan Mourinho nih, Hodak ke timnas, Mourinho datang ke Persib, belum tentu sama Belum terus touch-nya. berhasil. Chemistry ya udah. Iya, dan saya bilang gini, jangan diganggu nih Persib Bandung. Saya bukan bobotoh, tapi saya respect. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau Persib Bandung ini berkibar, poin kita poin liga kita naik, jatah Setuju. kita di Asia nanti bisa naik. Jadi mungkin misalnya saya pendukung klub lain nih yang rival dengan Persib, terus saya nggak suka misalnya, kecil hatinya, wah Persib nih musuh saya nggak mau dia sukses. Padahal kalau dia sukses, mungkin klub saya ini bisa dapat jatah juga karena jatahnya naik, karena Persib naik. Nah makanya saya bilang berkali-kali, ada saatnya kita rival, normal aja di mana-mana seluruh dunia ada saatnya kayaknya kita harus gabung dulu deh nih supaya untuk kebaikan bersama gitu. Iya, benar, Jadi benar. saya rasa mereka unstoppable selama Bojan Hodak masih ada Dakoda di sana, selama mereka tidak jumawa artinya merasa wah kita nih udah hebat, enggak. Kalau mereka tetap bisa maintain psikologisnya untuk tetap tampil fight, kemudian juga setiap pemain yang yang ditunjuk oleh Bojan sebagai starter itu memberikan yang terbaik. Karena just for our information, line up Persib ini dari satu pertandingan ke pertandingan lain itu setahu saya hampir nggak selalu sama. Jadi rotasi terus, ada yang kurang sedikit, oke diganti jadi gitu. Jadi setiap pemain tuh tahu belum tentu dia habis main hari ini main lagi besok, sehingga mereka harus memberikan kemampuan yang terbaik. Jadi lawan Bangkok United seharusnya mereka nggak menemui masalah.
Oke nih Bang, kira-kira siapa nih pemain Bangkok United yang wajib diwaspadai Persib nih, Persib Bandung untuk laga ini? King Persib Saya kan jujur, harus pakai King. saya jujur nggak terlalu tahu pemain Bangkok United kecuali Pratama Arhan. Daripada Pratama saya tahu, ya daripada saya sok tahu, saya nggak terlalu paham ya. Tapi ya pasti ada lah, mereka udah catat itu. Kemarin itu kalau nggak salah pemain nomor 10-nya deh, pemain penyerang lubangnya tuh yang bahaya, saya lupa namanya, orangnya agak pendek. Mungkin itu setahu saya ya. Tapi beres, nah itu sama King Persib mah beres itu. Sama King Persib mah beres ya. Bung Iya. Arpa, ini kan di beberapa pertandingan terakhir ada beberapa pemain yang tidak dibawa oleh Bojan Hodak ke lapangan. Ada Andrew Jung, ada Teja Pakualam, juga ada Mahalis. Walaupun di beberapa pertandingan Iya. sebelumnya memang nama-nama ini adalah nama-nama yang memberikan gol kepada Persib. Tapi kan kita juga tahu Iya. ada Ramon Tangke, ada Iya. Federico Barba. Ini Willem apakah Barros. dengan ketidakhadiran 3 pemain tadi ini akan membuat permainan Persib agak lebih pincang, atau memang ini memang tadi yang Bung Harpa bilang, rotasi rutin yang diberikan oleh Coach Bojan untuk memberikan menit bermain dan juga rasa percaya diri kepada para pemain yang direkrut oleh Coach Bojan? Iya, kan dalam pertandingan kan biasanya hanya ada 2 tujuan utama ya. Satu menang, satu biasanya juga memberikan kesempatan untuk pemain lapis 2 untuk main, dan otomatis memberikan istirahat bagi pemain utama untuk istirahat. Kalau kita bicara ini yang kedua ini dalam rangkaian running ya, kompetisi mungkin ketat, mereka ada lagi gitu, jadi pasti antara 2 ini gitu. Ya kalau saya lihat sih 3 nama itu yang di sideline kan, itu kan nama-nama yang sangat luar biasa ya. Ada Malis, ini juga saya kaget ya, karena saya pikir udah selesai nih, udah habis, ternyata malah luar biasa bangkit di Persib Bandung, dan bukan tidak mungkin nanti akan masuk ke timnas. Kemudian Teja Pakualam sama juga nih, maaf kata ya, secara postur dia tuh tidak terlalu tinggi, nggak sampai 180 kalau nggak salah. Ini dan dulu itu dia sebenarnya seorang striker setahu saya, bukan kiper gitu. Jadi dan Andre Jung kan golin kalau nggak salah di Bangkok ya. Jadi Betul. 3 ini pemain-pemain utama semua, ini nggak main-main nih, bener-bener pemain yang mungkin kalaupun misalnya dirotasi sebenarnya mungkin jarang kena rotasi gitu karena bagus. Jadi ya pasti ada maksud tertentu, mungkin mau mengisyaratkan mereka. Betul. Karena mesti masih panjang kan musim ini kan, baik di Super League maupun juga di ACL 2. Dan Bojan ini dari karakternya orang yang kelihatannya detail, tidak mau ngambil resiko nggak mau ngambil resiko kecil gitu. Jadi setiap kesempatan dia akan manfaatkan. Artinya kalau ada kesempatan untuk mengistirahatkan 3 pemain ini di laga sebelumnya, ya mungkin di laga berikutnya mau dimaksimalkan karena penting. Jadi pasti mereka sudah punya rencana, dan saya yakin 3 pemain ini adalah salah 3 pemain Persib yang menjadi backbone musim ini di luar pemain-pemain lainnya. Seperti itu. Oke, Bung Harpa, seberapa realistis sih publik berharap Persib bisa jadi kuda hitam di ACL 2? Kalau kuda hitam sebenarnya sudah, karena mereka kan begitu gemilang di grup ya. Tapi kalau kita bicara ekspektasi untuk melangkah lebih jauh, apalagi bicara juara, itu sangat berat. Ya bahkan kalau nggak salah, kalau lolos terus itu bisa ketemu Ronaldo ya di puncak. Karena kan ACL 2 itu dibagi kawasan timur, jadi negara-negara kuning nih, kita, Korea, Jepang, lalu yang di sisi barat, negara-negara Jazirah Arab tuh. Nanti kalau itu maju terus ya bisa misalnya Al Hilal, Al Nassr ya, Ronaldo, Persib, ya itu bisa aja Al Nassr ya, itu bisa. Tapi saya pikir kalau untuk juara, bukannya saya nggak mau ya, kelihatannya terlalu berat gitu. Tapi saya yakin sekali Persib Bandung akan bisa melangkah jauh dengan bukan hanya soal materi, tapi soal vibes yang ada, soal mentality kan yang nggak sehari dibangun, itu soulnya kan, sama seperti tim kesayangan saya nih, Arsenal nih. Kurang ada soulnya. Walaupun udah di atas 10 poin, nanti kekejar aja tuh sama Manchester City. Nah, City yang punya soulnya. Jadi Persib ini sekarang udah punya soulnya, udah punya mentalitinya, dan itu bukan dibangun musim ini aja loh. Beberapa tahun terakhir di bawah Bojan Hodak, mereka menjadi sebuah tim yang punya mentaliti juara, yang ketika tertinggal 2-0 mereka bisa comeback jadi 3-2. Ketika mereka unggul, mereka tidak gugup.
ditambah dengan materi yang ada, ditambah dengan dukungan yang masif, saya pikir mereka akan bisa melangkah jauh di ACL 2. Luar biasa. Bung Harpa, ini mungkin agak sedikit berbahaya pertanyaannya, tapi siapa pemain yang saat ini benar-benar sangat-sangat istilahnya dalam tanda kutip dijagokan oleh Persib, Bung Harpa, yang sebaiknya memang harus ini dijaga supaya apakah nanti tidak cedera atau tidak berpindah ke lain hati, Bung Harpa? Ke lain. Waduh, ini nggak bahaya kok. Ini sangat oke gitu. Agak ada beberapa sih ya. Saya malah nggak tahu kenapa senang lihat ada Malis. Kenapa? Karena ya dia kan anak yang hilang yang tadinya nggak dianggap, dikira udah habis, ternyata berkembang luar biasa, mainnya bagus. Ini salah satu yang patut dijaga. Tom Hai ya sudah pastilah, kita nggak bisa bohong. Itu seperti prosesornya di Persib. Lalu kalau Beckham Putra, sorry itu saya mungkin secara skill dia bagus, tidak istimewa tapi bagus. Cuman dia kan bagaimana juga kan lokal boy, gitu. Ini juga penting juga nih. Nah ini yang saya lihat bagusnya dari Persib. Mereka juga masih ada beberapa pemain pemain lokal kan, ada Robi Darwis, ada Kakang gitu. Jadi kayak Manchester City lah mirip. Walaupun mereka beli pemain bagus dari luar, tapi mereka masih punya Foden, Oscar Bob, O'Reilly gitu, masih ada lokal. Jadi bondingnya dengan fans itu kerasa. Jadi tadi siapa? Tom Hai, ada Malis, Beckham Putra. Beckham Putra ya masuk juga, Andre Jung juga. Ya itulah beberapa Federico nama Barbak yang menurut gimana, saya. Bung Haris? Ya sebenarnya kalau diurutin jadi banyak juga nih yang jangan pindah sebenarnya. Banyak ya. William, iya. Baik, Seperti itu. itu. Bung Harpa. Terima kasih Ya. atas obrolannya. Thank you, Bung Harpa. ngomongin Seru banget ya kalau Bung Persib Harpa ya. dan Bung Bangkok United. Ya, Selamat dan pagi. mungkin sebelum tutup mungkin saya juga kalau boleh meminta untuk klub-klub Indonesia yang lain juga harus semangat dong. Semangat untuk bisa meniru Persib Bandung supaya Persib nggak sendirian naik nih gitu. Waduh. Ada Dewa United Supaya ada yang sebenarnya punya persaingannya. kekuatan yang sama ya, Bung Harpa ya. Ya, Secara bedanya kan finansial. mereka grassroots-nya nggak jauh anti hipotesanya Persib kalau kita bicara grassroots. Tapi nggak apa-apa, sukses buat tim-tim Super League yang lainnya, semangat gitu. Siap. Semangat. Terima kasih Bung Terima Harpa. kasih, Bung Harpa. Selamat pagi, salam olahraga. Sama-sama. Selamat pagi, salam Sehat olahraga. selalu. Salam olahraga. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.